Baik, teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas tentang peraturan terbaru, yaitu mengenai koperasi multipihak yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Mengenai koperasi multipihak ini mungkin masih hangat-hangatnya, dan saya yakin mungkin banyak pihak juga atau banyak koperasi yang belum mengetahui secara detail seperti apa dalam peraturan Permenkop nomor 8 tahun 2021 ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba kupas mengenai Permenkop ini. Sebagian saya kutip hal-hal yang pentingnya, sebagian saya kutip lengkap dari Permenkopnya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan atau dasar diterbitkannya Permenkop nomor 8 tahun 2021. Yang pertama itu bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat, sehat dan mandiri, modern dan berdaya saing berdasarkan prinsip koperasi dan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah serta kewirausahaan sehingga mampu berperan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Nah, dasar pertimbangan kedua adalah bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu mengembangkan koperasi modern melalui pelaksanaan model multipihak yang melibatkan kepentingan para pihak, mampu meningkatkan akses kepada modal, informasi, keterampilan, lebih terbuka pada inovasi dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi global. Nah, ini kira-kira yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Permenkop nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi multipihak. Nah, bagaimana sih yang disebut dengan koperasi multipihak ini? Kita lihat dari pengertiannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2, bahwa koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peran kelompok pihak anggota dalam satu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan, kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Yang dimaksud dengan kelompok pihak anggota itu kemudian diatur dalam ayat 3-nya ya, bahwa disebutkan bahwa kelompok pihak anggota itu adalah kumpulan anggota koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang memiliki suatu peran dalam lingkup usaha tertentu. Jadi masing-masing pihak anggota itu punya satu kesamaan, dikelompokkan dalam satu kelompok pihak anggota, kemudian bergabung untuk mendirikan koperasi dengan model multipihak. Lalu bentuk koperasinya diatur dalam pasal 2 bahwa koperasi primer dan sekunder dapat berbentuk koperasi multipihak. Jadi bisa dalam bentuk koperasi primer dan bisa berbentuk koperasi sekunder. Koperasi sekunder tentu didirikan oleh koperasi-koperasi primer yang kemudian para anggotanya atau badan hukumnya sebagai multipihak. Lalu dalam proses pendirian diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, saya kutip hal-hal yang pentingnya di sini, bahwa pendirian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu bagaimana proses pendiriannya itu sudah diatur dan mengacu juga pada peraturan-peraturan perundangan yang sudah ada. Lalu di sini beranggotakan paling sedikit 2 kelompok pihak anggota. Jadi minimal ada 2 pihak kelompok anggota. Biasanya mungkin ada foundernya yang punya inisiatif, lalu mungkin ada target pasarnya, sasaran kelompok pasarnya, atau mungkin ada juga target untuk pihak fundernya, pendananya. Jadi ini memang salah satunya ditujukan untuk startup koperasi bagi generasi muda, ataupun memang dalam prakteknya bahwa banyak kelompok-kelompok anggota yang bergerak di pertanian, di perdagangan, dan sebagainya. Nah, ini dikelompokkan dalam kelompok pihak anggota. Lalu kelompok pihak anggota dikelompokkan berdasarkan ini, kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan atau kebutuhan anggota. Lalu cara pengelompokan hak dan kewajiban diatur dalam anggaran dasar koperasi. Jadi nanti pengaturannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Tentu nanti anggaran dasar koperasi untuk koperasi multipihak ini sedikit kita modifikasi dari anggaran dasar yang biasa kita buat untuk koperasi-koperasi dengan model keanggotaan yang sekarang ada ya.
Lalu tentang peralihan dan penggunaan nama diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 ya. Di sini disebutkan bahwa koperasi yang sudah ada dapat menjadi koperasi multi pihak. Nah, melalui bisa melakukan perubahan anggaran dasar koperasi, bisa penggabungan, bisa pembagian dan atau peleburan. Jadi untuk mendirikan jenis koperasi multi pihak ini bisa mendirikan baru ataupun kita bisa merubah koperasi yang ada menjadi koperasi multi pihak. Kita ketahui bersama bahwa dalam koperasi itu adalah harus ada kesamaan kepentingan ya, sehingga memudahkan untuk pelayanan. Nah, jika anggota semakin beragam, maka tentu kepentingan yang harus diakomodir oleh koperasi ini akan semakin banyak. Dan biasanya ini menyulitkan bagi koperasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal, karena juga akan terkait dengan skala usaha yang akan dikembangkan. Sehingga koperasi juga yang sudah ada, jika memiliki keberagaman dalam keanggotaan, tidak homogen kepentingannya, maka koperasi ini bisa kita rubah menjadi koperasi multi pihak. Dalam hal penamaan koperasi harus memuat frasa multi pihak setelah frasa koperasi dan jenis koperasi. Ini untuk pedoman penamaan koperasinya ya. Lalu koperasi multi pihak yang berawal dari koperasi sekunder diakhiri dengan frasa SKD ya. Ini tertutup jadi ada namanya dalam hal pemberian nama untuk koperasi sekunder itu. Selain tadi ada frasa koperasi multi pihak atau frasa multi pihak, juga untuk koperasi sekunder diakhiri dengan frasa SKD. Lalu usaha yang bisa dilakukan oleh KMP diatur dalam pasal 7, di mana usaha koperasi dapat dirasakan secara tunggal atau multi usaha ya. Jadi tunggal usaha atau multi usaha. Satu usaha misalkan untuk pertanian, ada kelompoknya kelompok petani misalkan, lalu ada kelompok sasaran pasarnya, dan tadi ada kelompok untuk fundernya atau investornya. Ada juga mungkin kelompok untuk pendirinya, inisiatornya. Atau juga bisa multi usaha ya, bisa mungkin pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pasal 7 ini ada yang dikecualikan, yaitu dalam hal usaha simpan pinjam. Karena dalam peraturan ketentuan undang-undang yang sudah ada sekarang ini, simpan pinjam ini memang satu unit usaha yang khusus yang tidak boleh digabungkan dengan jenis usaha yang lain. Nah, ini juga diatur dalam pasal 7 Permenkop nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya untuk perangkat organisasi diatur dalam pasal 8, ini hampir sama sebetulnya dengan perangkat organisasi koperasi yang sudah berjalan dan kita kenal sebelumnya, bahwa perangkat organisasi koperasi multi pihak juga terdiri dari yang pertama itu rapat anggota, lalu pengurus, dan pengawas. Nah, yang penting ini adalah mengenai mekanisme dalam rapat anggota. Dalam rapat anggota itu diatur di pasal 9. Rapat anggota diselenggarakan secara berjenjang yang terdiri atas, ini diatur dalam ayat 3, yaitu kelompok pihak anggota dan rapat anggota paripurna. Jadi dua jenjang rapat anggota. Mungkin dalam praktek sekarang juga sudah ada, misalkan kalau ada komisariat anggota ya, ada koperasi yang juga sekarang memiliki komisariat anggota. Nah, biasanya sebelum melaksanakan rapat anggota secara keseluruhan, dilakukan juga rapat-rapat anggota di komisariat keanggotaan. Nah, ini juga hal yang sama. Jadi, yang pertama dilakukan adalah di kelompok pihak anggotanya yang mempunyai kepentingan yang sama tadi, lalu dilakukan secara paripurna. Nah, rapat anggota kelompok pihak anggota dihadiri anggota dalam satu kelompok pihak anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota. Ini diatur dalam ayat 4 pasal 9. Kemudian setiap anggota mempunyai satu hak suara dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan, diatur dalam ayat 5. Ini juga seperti biasa berlaku pada umumnya. Kemudian rapat anggota paripurna dihadiri oleh utusan dari setiap kelompok pihak anggota. Dalam rapat paripurna ini tidak menghadirkan keseluruhan anggota, tapi dihadiri oleh utusan dari masing-masing kelompok pihak anggota.
Lalu setiap kelompok pihak anggota memiliki hak suara yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini diatur dalam ayat 7 dan 8. Kemudian persyaratan, kewenangan, tata cara, serta proporsi suara dan perwakilan kelompok pada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Ini pengaturan tentang rapat anggota di pasal 9 Permenkop nomor 8 tahun 2021. Kemudian tentang perangkat organisasi yang lain, pengurus dan pengawas, ini untuk koperasi multipihak diatur dalam pasal 10 tentang pengurus yang menyebutkan bahwa pengurus dipilih dari rapat anggota dan disahkan dalam rapat anggota paripurna. Jadi pemilihan pengurus itu berjenjang, dipilih dulu dari perwakilan anggota dalam rapat anggota kelompok tadi, lalu disahkannya dalam rapat anggota paripurna. Lalu jumlah pengurus koperasi multipihak harus ganjil dan paling sedikit 3 orang. Jadi boleh lebih ya, tapi paling sedikit adalah 3 orang. Dan jumlahnya harus ganjil. Ini untuk memudahkan dalam hal pengambilan keputusan ketika harus pengambilan suara. Lalu nomenklatur susunan pengurus KMP diselenggarakan sesuai kebutuhan organisasi. Nomenklatur ini yang dimaksud adalah apakah tadi susunannya itu adalah ketua, sekretaris bendahara, atau mungkin bisa juga menggunakan direksi ya, direktur bidang dan sebagainya, atau ketua dan ketua bidang dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Nah, persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kemudian dalam pasal 11-nya tentang pengawas, hal yang sama diatur seperti pengurus. Pengawas itu dipilih dari dan oleh anggota koperasi multipihak dalam rapat anggota. Pengawas dipilih dari rapat anggota kelompok, pihak anggota dan ditetapkan dalam rapat anggota paripurna. Jadi pengesahannya tetap di rapat anggota paripurna. Nomenklatur susunan pengawas koperasi multipihak diselenggarakan sesuai kebutuhan organisasi atau sesuai dengan kebutuhan koperasi. Nah, persyaratan dan tata cara untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kemudian tentang modal koperasi diatur dalam pasal 12 ayat 1-nya menyebutkan bahwa permodalan koperasi itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, mengenai komponen modalnya, seperti biasa bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri yang diatur dalam ayat 2, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kemudian mengenai modal pinjaman diatur dalam ayat 3, yaitu sumbernya dari anggota, dari koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan atau lembaga lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah. Kemudian di pasal 13-nya disebutkan bahwa koperasi multipihak dapat pula melakukan pembukaan modal yang bersumber dari penyertaan. Nah, ini diatur dalam pasal 13. Kemudian pasal 14-nya mengatur tentang sisa hasil usaha KMP ya, koperasi multipihak. Nah, ini prinsipnya hampir sama dengan mekanisme yang di koperasi, bahwa SAU KMP merupakan pendapatan dikurangi biaya dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi pendapatan yang diperoleh dikurangi biaya-biaya termasuk kewajiban untuk pajak ya dalam 1 tahun buku. Nah, biasanya dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian SAU KMP dikurangi dengan dana cadangan, dana pendidikan, dan bagian untuk anggota dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi yang komponennya yang disebutkan di sini hanya dana cadangan, dana pendidikan, dan bagian untuk anggota. Dana cadangan untuk pengembangan usaha, dana pendidikan terkait dengan prinsip-prinsip koperasi, yaitu pendidikan koperasi, dan untuk anggota memang tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi ketika mendapatkan perolehan SAU itu dialokasikan untuk anggota juga sebagai pemilik dari perusahaan. Nah, komponen yang lain misalkan untuk pengurus, biasanya kan untuk pengawas, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja, boleh juga diatur kalau disepakati dalam keputusan rapat anggota. Besarnya SAU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha dan partisipasi modal anggota. Ini juga biasa ya, perhitungannya seperti ini. Lalu besaran dan tata cara pembagian SAU diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
Kemudian pasal 15, 16, 17 mengatur tentang kebijakan dan strategi pembinaan. Pasal 15 mengatur tentang upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi pengembangan koperasi multipihak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini terkait oleh Kementerian Koperasi dan dinas-dinas yang terkait di provinsi atau di kabupaten kota. Lalu pasal 16 mengatur tentang upaya memberikan bimbingan dan kemudahan kepada KMP yang juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan dinas terkait, misalkan untuk pendidikan, pelatihan, untuk dukungan informasi, permodalan, dan sebagainya. Kemudian di pasal 17-nya mengatur tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi multipihak. Jadi tetap ada peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya KMP. Kemudian di pasal 18 ini memuat tentang ketentuan penutup bahwa disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 6 bulan ya. Ini 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Kalau kita lihat tanggal diundangkannya, Permenkop ini diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2021. Jadi kira-kira kita Permenkop ini berlakunya di bulan April ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang Permenkop nomor 8 tahun 2021 tentang koperasi multipihak. Mungkin berikutnya kita akan coba perdalam lagi tentang bagaimana koperasi multipihak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.